Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mari kita pahami bahwa pendidikan bukanlah tanggung jawab eksklusif pemerintah atau lembaga-lembaga pendidikan formal semata. Pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Karakter ID. Karakter ID. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua pendengar podcast Youth of Indonesia dari BNPT. Hari ini seperti biasa, saya sama Mbak Ina ini selalu kita tandeman, berpasangan ya. Kemana-mana, terakhir kita dari mana Mbak? Dari Aceh, Dari Aceh, terus Jogja, kita selalu bareng. Banjarmasin bareng Mbak Ina juga. Oh bukan. Ayo, apa siapa kamu? Loh. Sama Mbak Jessica waktu itu. Iya. Dan hari ini spesial kita hadir di pulau favorit saya. Kita semua. Karena pulau ternyata favorit satu Indonesia. Saya pernah tinggal di sini hampir 8 tahun. Oh iya. Mbak Ina juga sama, kecil saya juga di sini. saya gitu kecilnya ya. di SD 6 Pemecutan, Pak. Wah, Dan kita telah Anak hadir. Bali. hampir jadi orang Bali ya. Udah. Harusnya udah. Oh sudah. Kalau diajak ngomong orang Bali, ikut-ikut bisa. Oh, bisa. Berarti bisa ya. Dan spesial hari ini kita sudah dijamu nih sama Bapak Imada Buddha Ya, Astika Astika, ya. dari SMK 5 Denpasar. Denpasar. Dan spesial banget karena kita mengundang Bapak Kepala Sekolah. Biasanya jarang sekali kita mengundang Bapak Kepala Sekolah untuk ngobrol ya. Betul. Iya. Kaitannya sama filmnya Mbak Ina juga kali. Karena kan jadi mungkin. guru juga ya di situ ya. Iya. Jadi guru BP. iya. Dan terima kasih Bapak sudah Iya, hadir. sama-sama. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit buat teman-teman nih. Iya. Yang nonton ini kebanyakan anak muda, Pak. Oh gitu ya. Karena judulnya kan Youth of Indonesia. Oh iya. Kaitannya sama anak muda, toleransi Iya. dan macam-macam. Besok kita akan lihat juga ada festival juga ya Pak ya. Iya. Kita akan lihat pagelarannya di sini. Oke. Dan hari ini kita ngobrol seputar ya mungkin ini dulu Pak. Saya pengen ngobrol-ngobrol Pak. Kan belakangan ini kita tahu bahwa sosial media itu luar biasa kencang sekali Pak. Betul. Nah, Bapak ini kan di anak-anak SMA, SMK sini saya pengen tahu sebenarnya kalau di sekolah SMK itu boleh bawa gadget nggak sih Pak? Oh gitu ya. Dari peraturan sekolahnya dulu nih Pak. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih. Iya. Mas siapa tadi? Rizky. Mas Rizky ya. Ini pertanyaan yang memang sering dilontarkan kepada kita yang pengelola sekolah dan guru-guru. Nah kalau ditanyakan anak-anak di SMK Negeri 5 Denpasar ini apa boleh gunakan gadget apa enggak? Ya. Di sini kami tidak melarang, asalkan itu digunakan untuk memfasilitasi diri untuk belajar. Jadi kami tidak pernah melarang yang namanya penggunaan teknologi, tetapi kami awasi, ya kami awasi untuk bisa dia menggunakan dengan baik dan kapan dia akan menggunakan gadget itu kita biarkan. Dan kami sudah hampir 4 tahun ini untuk ujian kami itu menggunakan itu semuanya. Nah kalau umpamanya itu tidak diizinkan sehari-hari itu kan gagap dia nanti. Betul. Jadi ini tergantung gurunya untuk dia memberikan menggunakan gadget itu kapan, materi apa yang bisa diambil di sana dan pada saat apa. Jadi kami tidak pernah melarang anak itu memegang itu, apalagi istilahnya itu harus kumpulkan, dimatikan, disimpan dan sebagainya tidak. Oh, jadi Asalkan itu. dalam pembelajaran tetap bahkan Tetap, dipakai juga ya untuk pembelajaran ya Pak ya. Iya. Bahkan kami itu sumber belajarnya adalah sumber belajar elektronik yang banyak. Jadi anak-anak kalau tidak menggunakan itu di mana dia nyari? Betul. Karena kita tahu ini tanda kutip Pak ya. Yang saya tahu di SMK 5 Denpasar itu anak-anak itu jarang sekali bawa buku. Kami siapkan buku di sekolah, dia bawa pulang, tapi pada saat sekolah itu tasnya itu paling-paling bisa bolpen satu, kemudian Bukunya ditinggal di laci sekolah atau dibawa pulang di nanda rumah? di mana apa dibaca nanda, tetapi kalau pada saat dia belajar dia menggunakan untuk yang di elektroniknya itu. Jadi gadget Nah, itu. sebagai alat buat belajar Alat juga. belajar dia, jadi alat utamanya dia. Bahkan boleh dikatakan mungkin ya ini secara umum ya,
Ya. Kalau gadgetnya atau HP-nya itu ketinggalan di rumah, dia harus pulang. Oh, malah bingung ya, Pak? Iya, padahal kalau dia pekerjaan rumahnya ditinggal, dia nggak akan dicari pulang. Berarti Kalau sudah nggak bisa Beda dipisahkan banget sama itu. generasi kita dulu ya. Iya, PR, betul. PR ketinggalan kita lari. Lari nyarinya. Ini balik Takutnya. sekarang. Sekarang gadget kalau PR ketinggalan Iya. nggak apa-apa. Kalau Itu. komen Bapak ini kan kemarin sempat ramai juga di sosial media. Iya. Ada yang sekolah sampai gurunya harus dipalu. Oh, Gadgetnya dirusakin. Dirusakin. Karena emang ada peraturan di beberapa sekolah mungkin Iya. ya yang melarang penggunaan gadget. iya. Menurut Bapak, tanggapan Bapak gimana, Pak? itu sah-sah saja. Dia itu kan punya apa namanya itu tujuan yang tertentu di peraturan itu. Kalau kami itu ada aturannya untuk kapan menggunakan gadgetnya, Iya. kapan tidak boleh. Pada saat guru itu menjelaskan, intinya itu dia tidak boleh buka dulu. Nah, pada saat dia itu akan belajar, dia memang sumbernya ada di medsos itu, di gadgetnya atau di HP-nya itu ya silakan. Jadi gurunya mengawasi. Jadi kalau dia membuka yang lain-lain itu kan ketara dia. Dari wajahnya aja, nah itu kan kelihatan dia itu bahwa dia tidak konsentrasi atau membuka daripada HP-nya itu dengan materinya tidak nyambung gitu. Kalau kaitannya dengan pembelajaran kan, kalau SMK kan mungkin ada jurusan tertentu yang Iya. praktek ya, Pak. Betul. Mungkin ada IT, ada Iya, macam-macam. Ada nggak sih, Pak, pembelajaran yang mewajibkan? Tadi kan memang ada, Iya. cuman spesifik, misalnya bikin apa? Coding Ya. untuk game. Iya, Ada nggak pembelajaran seperti itu di SMK lain? kalau coding game itu dia itu hanya sebagai selingan dia biasanya untuk istilahnya refresh ya anak-anak jenuh itu gurunya terserah dia memberikan untuk selingan menggunakan ini tapi terkontrol Mas. Jadi tetap terkontrol, ada materi tertentu yang memang mewajibkan anak-anak. Kan itu. Kalau kita dibilang wajib kan belum pernah mewajibkan tetapi ini materi sudah khususnya merupakan ya? Kalau HP itu gadget itu sudah merupakan alat bantu dia belajar. Itu. Jadi dia sudah menyatu karena kami tahu kalau HP-nya itu dipisahkan oleh anak itu konsentrasinya tidak akan bisa konsentrasi dengan baik. Oke. Itu. Nah, kemudian kalau dia praktek itu pada saat dia melakukan praktek ya pasti tidak menggunakan itu, tidak pakai itu. Karena sebelumnya pada saat dia membuat perencanaan untuk praktek, umpamanya sebuah menu yang akan dibuat oleh anak itu, dia boleh kok ngambil ini dengan membandingkan menu-menu yang sudah ada yang kita ikuti kemudian dikolaborasi oleh anak, silakan. Tapi pada saat dia akan mempraktekkan itu ya tidak boleh dia pakai itu. Itu ada aturannya itu Mas. Ya. Oke Pak, ini menarik karena kan ternyata gadget diperbolehkan Iya. di sekolah. Nah, kaitannya dengan kegiatan kita Youth of Indonesia, Iya. lagi dengan BNPT ini kan Iya. kaitannya dengan dampak gadget ya, Iya. arus informasi, Betul. kemudian ada intoleransi, Iya. ada penyebaran Betul. paham-paham tertentu yang Iya. sensitif lah ya Pak ya. Iya. Apalagi di sini kan bisa dibilang Bali ini termasuk kota yang bahkan pulau ya yang mix culture banget. Betul, gitu. ya. Kemarin kita lihat ya sama-sama di sosial media ramai ada bule bule yang hidupnya seenak-enaknya di negara orang sampai ya banyak ramai. Kemudian pendatang juga banyak. Nah, ini bagaimana menurut Bapak dengan kebebasan anak-anak diperbolehkan gadget, terus arus informasi yang bisa dibilang memang tidak ada filter. Nah, tanggapan Bapak bagaimana, Pak? Begini, kita selalu ingatkan, pertama itu secara umum kami setiap hari Jumat itu kan ada senam bersama. Oke. Sebelum senam itu pasti kepala sekolah mengingatkan apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak. Kemudian selalu itu kita ingatkan bahwa gunakanlah gadget itu sesuai dengan kebutuhanmu dan yang positif, yang menunjang daripada kegiatan kamu dalam sebagai pelajar. Itu. Nah, kalau ada yang lain itu tolong disaring, difilter dia, jangan semuanya dibuka, semuanya dilihat dan sebagainya yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada hubungannya dengan pelajaran kita selama sekolah. Demikian juga ya di sekolah, di luar sekolah dan sebagainya. Ya alhamdulillah sampai saat sekarang kami mudah-mudahan tidak ya Mas ya. Anak-anak kita itu belum ada yang terdampak seperti itu. Ya kalau umpamanya dia ikut seperti ya perkumpulan-perkumpulan kecil, kenakalan remaja kecil-kecil ya memang ada tapi cepat ketahuan dia. Karena itu dia itu kan anak itu melakukan sesuatu pasti di expose kan, dia langsung udah kita ketahuan.
ya. Nge-tracknya gampang ya Pak iya, ya? gampang dia daripada dia sembunyi-sembunyi. Tadi Jadi dia Bapak di balik panggung ini kan kita sempat ngobrol sedikit ya Iya, kaitannya sama ada case tertentu. Boleh diceritain nggak sih Pak? Ada case apa ya tadi yang Bapak mau ceritakan tadi? Oh iya. Apa kaitannya dengan gadget kah atau posting-postingan tertentu? Begini, satu kami di sini sangat memerdekakan anak itu belajar. Jadi apa sukanya tapi dalam petik yang positif ya. Jadi kita memberikan dia itu kalau dia menggunakan fasilitasnya, teknologinya seperti itu iya, tapi pengawasan kami ketat. Jadi semua guru itu kami sudah sampaikan bahwa ini tanggung jawab kita kepada anak-anak ini karena kita tidak boleh mengambil itu kan milik pribadi Mbak ya dengan Pak ya dengan sembarang, tetapi kontrol dari jarak jauh. Jarak jauh itu artinya kita tidak mengambil tetapi kita tahu bahwa dia buka yang lain. Nah itu. Iya caranya kita kan guru itu kan di kelas kemudian ada pada saatnya jam istirahat ya kita selalu perhatikan dia. Dia akan kelihatan sekali kalau anak itu melanggar. Ya dari forumnya lagi dari gelagatnya itu ya. Kalau selama ini untuk yang ya begitu apa istilahnya itu keras untuk menuju yang ke negatif tidak jauh kita ketemukan ya. Nah dulu pernah kami beberapa tahun itu sampai sekali atau 2 kali dalam 1 semester kita rahasia ininya. Nah itu akan malahan menimbulkan anak itu merasa ketakutan. Rahasia apa nih Pak? Ini gadgetnya kita buka. Oh. Tapi atas izin dia yang buka kita ngelihat. Nah ini. Jadi supaya rasa ketakutannya super. Ya, Pak, ya? Wah, itu pucat tuh Mas. Iya. Jadi dia itu bagaimana kalau anak itu merasa takut belajar dengan baik. Nah, kan itu. Iya. Jadi kita tidak lakukan itu lagi, tetapi seperti tadi saya bilang, kami sebagai kepala sekolah itu setiap minggu itu hari Jumat kita kumpul semua di lapangan. Sebelum olahraga kita berikan pengarahan semua. Apalagi yang terjadi yang banyak sedikit yang negatif di luar sana itu kita sampaikan, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi di sini kita mendidik kalian itu adalah yang baik, yang disiplin. Nah kalau terjadi seperti itu bukan ranahnya Bapak untuk nanti kalau kamu melanggar hukum, yaitu ranahnya penegak hukum seperti polisi, Bapak serahkan. Kita sampaikan begitu. Jadi bukan mengancam ya. Emang pernah ada Pak? Maksudnya sampai ada ya, syukurlah anjuran sampai seperti itu? Sampai saat sekarang tuh belum ada lah terjadi seperti itu. Cuman ya kami bukan tugas kita kalau kamu sudah melakukan hal itu ya Bapak bukan akan bisa melindungi dirimu karena kamu sudah salah. Itu. Jadi kita ingatkan, artinya pencegahan kita lakukan Pak lebih banyak. Sehingga ya selama ini anak-anak itu saya lihat di SMK Negeri Lima Pasar itu belum pernah terjadi masalah karena menggunakan gadget itu. Ini karena memang untuk pembelajaran. Guru-guru udah layaknya orang tua ya Pak, berkomunikasi dengan baik juga itu. ya. Mbak Ina dulu tinggal di Bali sampai umur berapa Mbak? Kebetulan bapak saya itu dinas di salah satu BUMN Kertaniaga. Jadi tugasnya pindah-pindah Pak. Jadi salah satunya kita di Bali waktu itu aku kelas 1 SD. TK sampai SD 3 tahunan. Oh sampai SD. Ya, pasti beda lama, ya zaman itu dengan zaman jauh sekarang ya, gitu. Makanya udah saya juga apa yang inget sekolah di Bali yang masih nempel sama yang masih nempel itu kalau pas lagi nyepi. Kalau Yeah. lagi nyepi itu kita anak-anak kecil tuh bandel banget. Kita lari-lari main-main di jalan. Terus tiba-tiba pas ada polisi ngumpet di got. Iya. Tapi karena saya juga saya agak curhat dikit ya, bukan curhat ya, cerita kenakalan. Saya kan sekolah di Jakarta. Dulu waktu saya SMA tuh ya kenakalannya lebih ke berantem ya, tawuran gitu ya. Saya pengen tahu sedikit, anak sekarang tuh nakalnya apa sih Pak? Iya, itu dia tuh yang Iya. Nakalnya tuh apa sih? Kalau dibilang nakal ya sebenarnya enggak nakal, cuman dia itu mungkin dia kurang perhatian ya. Iya. Itu disebutkan. Ini perhatian itu bukan dari sekolah saja, itu kan mestinya asalnya dari orang tua di rumah gitu lingkungan rumahnya. Kemudian dia ada sekitar 6 sampai 7 jam di sekolah. Nah, itu perhatian gurunya terhadap anak. Kemudian umpamanya anak itu di rumah dia tidak dapat perhatian. Dari sekolah juga tidak dapat perhatian. Akhirnya anak itu akan dia mencari perhatian dengan berbuat sesuatu agar diperhatikan. Apa Pak biasanya? Apakah katakanlah bukan hanya di sekolah ini ya? Iya. Mungkin di seputar Denpasar atau di Bali. Oh iya. Apakah kan yang lagi ramai nih sekarang kemarin bullying gitu. Iya.
Apakah yang seperti itu juga ada, Pak? Kalau bullying itu ya sekeras seperti daerah lain itu belum pernah terjadi ya. Mudah-mudahan enggak. Ya, karena kami mohon maaf itu sudah dibekali dari rumah lah itu. Jadi kalau kita bicara harus hati-hati dengan tanda kutip ya, memang pasti ada aja keceplosan anak dalam cara bergaulnya dengan bicaranya kan itu merasa tersinggung, tapi sudah istilahnya dia sudah merasa sedikit toleransi kalau teman akrabnya bicara seperti itu. Ada juga yang sensitif ya. Nah dia langsung dia Pak saya di ini oleh teman-teman langsung dia ngadu. Bukan ngadu ya, melaporkan untuk pengawasan lebih lanjut gitu. Ya, Pak saya diginikan ya, terus kamu gimana? Ya pada saat itu marah, tapi saat itu saya senang lagi juga bergaul dengan teman. Berarti kan artinya tidak permanen dia itu marahnya itu, karena dia itu ini. Jadi akhirnya ya kalau begitu teman, nah, kita ingatkan dah langsung anak itu dalam satu kelas. Jadi anak sekarang tuh baik-baik ya, nggak ada yang nakal ya? Nggak kayak kita, zaman kita mungkin lebih ekspresif gitu ya. Iya, kalau dulu itu kan kita itu kalau berbuat nakal ya, itu kalau kita salah itu semuanya nyalahin. Orang tua kalau kita semuanya ngadu ke orang tua, saya ini, Pak tadi saya dipukul di sekolah, tidak bisa baca. Ya kita malahan balik dimarahi. Ya kamu tidak mau belajar, pantasan gurumu dipukul. Kalau sekarang kan balik. Itu malahan itu ya memang kan sekarang itu kan kita tidak boleh keras dengan anak ya. Jadi semuanya itu harus memang betul-betul kontrol kita dalam mendidik untuk anak-anak kita semua. Karena apa? Generasi kita itu tidak seperti sekuat mental kita. Jadi dengan tanda kutip ya ada yang kuat, juga ada juga yang begitu sedikit diberikan nada keras bukan kasar, dengan naik nada saja sudah dia merasa direndahkan, merasa tersinggung, itu cepat sekali itu. Tapi kaitannya sama tadi kan dengan gampangnya tersinggung, terus adanya gadget kan sekarang mungkin ya kalau dilihat secara kasat mata tadi Bapak bilang, wah anaknya nakalnya sekarang sama dulu juga beda ya. Beda. Dan bisa jadi mereka nggak ngomong apa-apa di rumah atau di sekolah, tapi mereka curhat di gadget. Ya, nah itu yang sering terjadi. Betul, gitu. Betul. Menurut Bapak gimana yang kayak gitu? Ini juga kami juga sudah sampaikan kepada anak-anak itu, bahkan sering gitu setiap ketemu kita bersama. Kalau terjadi apa-apa lebih baik ngomong langsung. Janganlah curhat kepada gadget, karena apa yang melihat ini itu adalah dia tidak tahu situasi sebenarnya. Bisa jadi itu penilaian daripada orang yang membaca informasimu itu kan beda persepsi dia. Itu. Jadi kita sampaikan demikian, lebih baik langsung. Ya ada juga yang kecolongan sampai begitu, akhirnya orang tuanya sampaikan kepada kita, kepada guru, kok terjadi bahasa seperti ini di teman. Seperti perang lah dia itu antara teman dengan temannya itu. Berarti kalau di SMK 5 ini komunikasi antara guru, orang tua sama anak tuh saling kontrol ya Pak? Kontrol, ini saling lapor ya Pak? Iya. Wali itu minimal dia 2 grup punya. Grup dengan anaknya khusus pembinaannya, dengan grup orang tuanya. Kita orang tua itu nggak terlalu banyak seperti sekarang. Iya, karena kita kan nurut. Takut dengan guru kan. Kondisinya bukan takut gimana karena karisma, bukan saya bilang guru sekarang tidak punya karisma, tapi anak-anak itu inginnya ya seperti bersahabat dengan gurunya seperti itu. Jadi kita yang harus memang menyesuaikan. Kalau saya ini kan cetakan lama ya, selagi setahun lagi saya sudah purna kan. Jadi kita harus paham dengan apa yang dimaksudkan oleh anak-anak itu. Jadi tidak semua kenakalan anak itu adalah negatif. Oh dia ingin seperti dihargailah begitu. Jadi kalau kita ngomong dulu Bapak nggak berani loh ngomong gini. Ya kan zaman dulu Pak, sekarang kan beda. Nah itu jawabannya anak-anak sekarang. Plus minusnya ya Pak ya. Ada plus minusnya. Anak-anak sekarang lebih bisa. Kalau tadi kan misalnya wah udah ada pengawasan nih. Kalau saya bilang kalau saya jadi anak sekarang malah ngerasa kok saya diawasi di mana-mana ya. CCTV-nya banyak ya. Ada guru. Terus kalau mereka mau melampiaskan sesuatu, apakah saya pengen tahu SMK 5 ini punya ekstrakurikuler apa aja sih Pak? Supaya menjembatani, katakanlah mereka kan punya hobi, punya rasa marah, punya rasa pengen berkarya, punya emosi. Apa aja Pak yang ada di sini Pak? Kami di sini ini apalagi kurikulum Merdeka ya, kami sangat senang sekali dengan diterapkannya kurikulum Merdeka. Kami mohon maaf sedikit
menginformasikan kami ini sekolah SMK Pusat Keunggulan yang diawali dengan Center of Excellence dari tahun 2020. Kemudian 2021 sampai 2023 kami sudah pusat keunggulan. Jadi sekarang tugas kami hanya mengimbas kepada sekolah yang lain apa yang kami sudah lakukan sebagai sekolah pusat keunggulan. Nah, dari kurikulum ini kami sangat senang sekali memberikan kesempatan anak untuk belajar. Kami punya filosofi belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dengan demikian anak-anak itu kreativitasnya dia lebih tambah, dia belajarnya bukan di sekolah aja. Itu. Kemudian kalau Mas tanyakan berapa jumlah ekstrakurikuler kami, itu kita punya 37 pilihan, banyak. Jadi anak-anak itu wajib dia itu pilih satu kesukaannya dia. Jadi paling enggak mereka bisa milih banyak, sehingga kalau ada influence dari luar yang aneh-aneh tuh mereka udah tersibukkan dengan jadi kegiatan itu ya, kegiatan. Dia punya 7. Kemudian yang wajib untuk kelas 10 itu kan pramuka. Jadi kan pramuka itu wajib diikut oleh semua. Masih itu setiap hari Jumat itu wajib, kami latihan wajib bersama di lapangan, di ruangan ini, di ruang yang lain. Selama satu angkatan itu sebanyak itu bersama-sama dia berkolaborasi. Nah, kemudian pilihan ekstra yang lain itu menurut daripada hobinya dia, maunya apa, itu silahkan. Ada yang sampai milih 3. Nah, kalau dia sudah milih 4, kami warning, you terlalu sibuk nanti. Bagus, jadi gak usah pulang, aja di sekolah. Kapan kamu nanti menikmati masa mudamu? Saya bilang itu, maksimal 4, saya bilang itu. Gak boleh lebih, Pak, nanti kasihan kalian akan kepayahan itu. Jadi kita batasi juga, tapi ini rata-rata paling banyak dia milih 3 aja anak-anak, sesuai dengan sukanya dia. Terakhir Pak, besok di Youth of Indonesian Festival SMK 5 ada berapa peserta Pak? Mengirimkan berapa peserta untuk kita lihat besok? Kita di sini mengirimkan jumlahnya berarti 4 ya. Kita 4. Mengikuti tari 2, seni tari, kemudian yang untuk visi itu 2. Itu dari ekskul juga Pak? Iya, ekskul semuanya. Kemudian kalau dia tari memang di sini ada program kalian tali. Jadi dia itu di sana, kemudian eskulnya juga dia itu. Jadi dia memilih yang lain juga dia melakukan ini. Jadi kami memfasilitasi anak ini berusaha menyiapkan daripada keinginan anak itu yang jumlahnya sekarang itu 1985 anak yang banyaknya di sini itu untuk memfasilitasi baik dengan pilihan ekstranya maupun dia pelajaran kulikulernya itu. Kalau dibilang itu anak-anak kami itu rasanya untuk kesempatan untuk yang negatif itu sedikit. Ya, karena kesibukannya. Apalagi yang di seni. Yang seni itu luar biasa kesibukannya karena kami itu sudah bekerja sama dengan Pemda tingkat 1, kemudian tingkat 2 itu kalau ada yang membutuhkan tari dengan tabuh seperti ini kami mengisi. Ya, jadi anak-anak kita itu jadi luar biasa dia untuk bisa ini ya. Syukurlah sampai saat sekarang mudah-mudahan tidak akan terjadi pergaulan-pergaulan yang negatif. Amin. Amin. Ya pada anak-anak kita dari semuanya khususnya di Bali sehingga kita itu merasa bisa menjaga keamanan daripada betul. Daerah kita apalagi namanya daerah pariwisata. Betul. Kalau terjadi kecolak ada di mana-mana ya Pak ya. Karena kan kita berkaca dari kejadian beberapa tahun yang lalu jadi presiden buruk ya Pak ya. Presiden buruk sekali. Kayaknya sekarang kayaknya ya udah jauh dari hal-hal kayak gitu udah banyak ditanggung. Iya, mudah-mudahan lah tidak terjadi seperti itu ya. Terima kasih Pak. Ini sudah difasilitasi dan besok saya juga akan meliput kegiatan Youth of Indonesian Festival. Mbak Ine juga akan jadi juri besok di sini. Terima kasih. Kita nggak sabar buat nonton besok apa aja yang ditampilkan dari teman-teman di SMK 5 dan semua sekolah di sekitar sini ya Pak ya. Kami sangat senang sekali dengan ada kegiatan ini apalagi di sekolah kita ini ya. Jadi rasanya kemarin itu Udayana yang menggunakan. Jadi sekarang Bapak kemudian lusa lagi tanggal 29 itu ada kunjungan daripada padahal sekolah dekat di sini. Kunjung dia ke sini 60 orang, Pak berikan saya materi atau informasi apa yang Bapak lakukan di sekolah kita ini. Ya, luar biasa. Jadi kita sangat membuka diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah,
ini juga salah satu menambah daripada kesibukan anak. Ya enggak? Iya, Untuk Pak, dia betul, belajar langsung. Ya, walaupun enggak terlibat semuanya, tetapi dia tahu yang tidak terlibat, oh ini ada kegiatan ini, dia senang sambil Paling nggak dia yang belajar nonton dan juga sebagainya. besok banyak, Pak. Iya, Besok mudah-mudahan lah. dari Ya, SMK 5, iya. Pak. Kalau saya buka untuk menonton ini enggak penuh dia, Pak. Nggak Penuh dia, apa-apa, Mas, kan ya. emang buat ditonton. Iya. Iya. Baik Pak, Gitu terima dia. kasih atas waktunya Ya, hari ini dan sama-sama. kesempatannya, Iya. dan mudah-mudahan besok juga berjalan lancar. Ya. Dan amin. besok sekali lagi kita akan meliput kegiatan yang Iya, akan iya. diadakan Iya. besok di SMK 5 dan Pasar. Iya. Jangan kemana-mana teman-teman. Setelah ini masih ada perbincangan lagi, dan setelahnya kita akan mengikuti kegiatan Youth of Indonesian Festival. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya, sampai besok ya. Karakter ID. Karakter ID. Ya, kita kembali di segmen kedua dari Youth of Indonesia podcast, dan kali ini kita sudah kehadiran Bapak Agung ya Pak, dari Sekretaris FKPT Bali, dan juga saya ditemani oleh Mas Eldi dari BNPT Pusat. Tadi melanjutkan obrolan bersama dengan kepala sekolah tadi Pak, saya ngobrol sama Bapak Kepala Sekolah dan kita ngomongin seputar gadget sama anak-anak sekolah dan pemanfaatannya sama kegiatan-kegiatan anak-anak SMK, terutama di SMK di sini. Ternyata anak-anak sekarang tuh sibuk banget Pak dengan kurikulum merdeka, terus kesibukannya. Bahkan tadi kata Bapak Kepala Sekolah, anak-anak sekarang tuh gadget itu udah jadi teman belajar sebenarnya. Jadi nggak dilarang-larang. Anak-anak, saya tadi nanya ada beberapa case di luar yang ada beberapa sekolah juga yang memang ada ketentuan khusus ya, ada peraturan-peraturan yang nggak boleh bawa gadget. Tapi ternyata di sini ya gadget itu memang jadi tools atau alat-alat pembelajaran juga. Nah, terkait dengan kegiatan FKPT Pak, yang saya pengen tanyakan. Di Bali ini seperti apa sih Pak? Kegiatan terutama yang kepemudaan ya Pak ya. Apa aja yang sudah dilakukan, terus kemudian saya penasaran, kan tadi mungkin sudah dijawab tapi saya pengen lebih luas lagi. Kan di Bali ini istilahnya mix culture ya Pak ya. Agamanya mix, pendatangnya mix, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, kaitannya sama anak muda Pak. FKPT ini apa aja sih Pak untuk menanggulangi adanya arus-arus informasi, arus-arus pergaulan dan lain-lain Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Terkait dengan bagaimana peran FKPT dalam mengajak generasi muda, tidak saja dalam hal penanggulangan terorisme, radikalisme, tapi juga dalam hal lain. Ya. Dalam beberapa kegiatan, tidak saja kegiatan yang difasilitasi oleh BNPT di bidang kepemudaan, walaupun itu nantinya masuk pada ranah kegiatan perempuan dan anak, kegiatan kepemudaan, itu kita juga mengajak mereka. Ajak anak-anak SMA maupun mahasiswa untuk terlibat di dalamnya. Nah, kesehariannya kita ini orang-orang FKPT ini orang-orang Kesbangpol. Sebagian besar orang Kesbangpol. Nah, dari Kesbangpol lah kita memberikan pembinaan terkait dengan wawasan kebangsaan, dan kemarin ini Kesbangpol juga menjadi leading dalam hal untuk menyiapkan mereka-mereka yang akan ditugaskan untuk menjadi pengibar bendera. Upacara bendera itu semua IKN ya, Pak, ya? Iya, ada dari Bali juga ada kan. Untuk perayaan di Provinsi Bali itu semuanya ditangani oleh Kesbang. Seleksinya di sanalah kita berperan sebagai orang FKPT, dan ketua kita itu Kaban Kesbangpol. Ya. Jadinya melekatlah antara FKPT ini dengan peran di bidang Polpum itu politik dan pemerintahan umum, karena orang Kesbang ada di dalamnya gitu. Ya, tapi kemarin juga sempat ramai juga ya Pak, masalah itu ya Pak. Tapi kegiatan, saya pengen tahu kalau di Bali melihat masa lalunya ya, katakanlah ada ya kasus-kasus yang cukup mengerikan ya, yang adanya paham tertentu yang sampai ada, mohon maaf misalnya ada case bom segala macam. Sebenarnya dengan adanya Bali sebagai pusat attention ya, bukan hanya nasional tapi dunia kan, itu ada treatment khusus gak sih Pak, terutama sama anak-anak mudanya Pak? Berbeda dengan kota lain mungkin.
Atau sama aja sebenarnya? Iya, sebenarnya dalam penanganan radikalisme terorisme di Provinsi Bali, karena kita sudah mengalami 2 kali, yaitu betul. Bom Bali 1, Bom Bali 2. Di sini tidak saja menjadi peran dari generasi muda, tetapi peran tokoh-tokoh lintas agama. Ini yang paling penting. Karena sebelum terbentuknya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama itu, dalam hal mengantisipasi terjadinya bom Bali ini kan sudah meletus. Timbullah berbagai gejolak kan di masyarakat. Nah, inilah berkumpul tokoh-tokoh lintas agama untuk ambil bagian. Bagaimana kita mengatasi bahwa permasalahan bom Bali itu bukan dilakukan oleh agama tertentu, tidak, tapi itu oknum yang melakukan. Sehingga segala sesuatunya yang di Bali ini dapat diredam dengan baik dan mereka bahu-membahu untuk menangani permasalahan itu, baik dari unsur agama, dari generasi muda, semua terlibat di dalamnya. Termasuk dalam pelaksanaan event-event internasional yang dilaksanakan di Bali, seperti pada waktu G20 terakhir ini World Water Forum itu kan melibatkan semua orang pasti. Semua orang, dan mereka yang terindikasi kita diajak dikumpulkan kan gitu. Sempat itu oleh di BNPT mengumpulkan di di daerah Canggu itu, kita ajak ngobrol di sana mereka gitu. Saya hadir di sana. Iya sih. Jadi akhirnya Bali itu jadi ini ya, percontohan ya Pak ya. Tapi anak-anak kita kan mudah-mudahan tidak ada yang terlibat dalam gerakan itu. Oke, terus terakhir mungkin ini kaitannya dengan kegiatan anak muda. Kaitannya sama cultural ya, budaya kan. Jadi kita kan selama ini selalu melihat bahwa Bali itu sebagai kota yang value budayanya tinggi sekali. Tapi apakah itu juga Bapak memandang menurun ke Gen Z, Gen Alpha di bawahnya gitu? Apa yang suka sama budaya yang berkaitan dengan Bali ini ternyata orang tua gitu, jangan-jangan. Menurut Bapak gimana Pak? Memang sebenarnya itu pandangan luar. Tapi kami sebagai orang dalam yang lahir di Bali, hidup di Denpasar gitulah, itu tetap pewarisan nilai-nilai budaya, termasuk dengan perilaku anak-anak muda kita dalam kesehariannya memang kelihatan seperti itu. Tetapi ketika dia berkumpul dengan teman saudaranya yang ada di Banjar, ini dalam kelompok seke-seke yang disebut dengan Seketrune, aktivitas mereka itu dalam hal budaya. Seketrune itu apa Pak? Mohon maaf. Iya, perkumpulan ini anak-anak muda, itu terdiri dari pemuda dan wanitanya. Karang Taruna gitu Pak? Bukan. Kalau Karang Taruna itu milik desa dinas. Itu dari pemerintah. Kalau ini Seketrune ini milik masyarakat adat. Yang ada di bawah Banjar Adat atau desa adat. Nah, ini mereka melakukan aktivitas sebagaimana orang tua mereka. Nah, ini contoh. Anak-anak di sini tadi kan alat musik gamelan ya Pak. Musik tradisional yang namanya gamelan. Demikian juga dengan kemajuan sekarang, hampir di semua Banjar itu memiliki alat musik seperti ini. Yang memainkan bukan orang tua lagi, semua dari unsur generasi muda. Tapi berarti anak-anak Bali terutama masih embracing atau wah saya seneng nih sama kesenian tradisional kita gitu ya Pak. Masih eksis dia dengan keseniannya, apalagi menyongsong hari raya Nyepi itu, pembuatan ogoh-ogoh itu semua kreativitas anak masih muda. Masih anak-anak ya Pak? Iya, anak muda. Bukan orang-orang tua ya? Bukan. Kalau seniman juga banyak dong Pak? Banyak. Seniman yang udah Gen Z, mungkin baru SMA gitu, banyak sekali ya? Banyak sekali, bahkan kemarin katanya saya baca di media itu untuk menghias IKN itu kan dari seniman orang Bali kan. Di sinilah kalau tidak ada regenerasi kan tidak mungkin. Nah makanya itu yang saya tanya, apakah yang seneng cuman bapak-bapaknya, ibu-ibunya dulu atau anak sekarang juga? Kan soalnya kalau di beberapa katakanlah saya orang Jogja gitu. Kadang-kadang anak-anak mudanya aja pengen lebih ke levelnya, wah nggak pengen pakai bahasa Jawa lagi. Akhirnya bahasa Jawa yang halus banget, anak-anak muda tuh agak sedikit nggak pakai gitu. Izin mungkin saya sampaikan, di sini ikatan kekerabatan orang Bali itu sangat kuat.
mereka hidup dalam lingkup klan tersendiri. Misalnya ada kelompok geria, ada puri, ada dadia-dadia tertentu. Ini semuanya berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan desa adat. Bahasa pun masih dilestarikan sampai anak-anak yang kecil-kecil masih pakai semua. Masih ada, walaupun nanti yang di perkotaan, karena kita tahu masyarakat Denpasar ini memang Bali tapi Denpasar terus, terutamanya itu termasuk daerah urban, tentu pergaulan mereka dengan orang di luar Bali itu tidak mungkin menggunakan bahasa Bali. Agar sama-sama mengerti, dia menggunakan bahasa Indonesia bahasa sebagai Inggris bahasa semua. untuk pergaulan mereka dengan mereka yang di luar. Kalau masih di internal mereka, misalnya dalam kehidupan keluarga masih tetap pasti di rumah. Bahasa Bali. Bapak di rumah pakai bahasa Bali. Bahasa Bali. Bukan logat Bali ya, Pak? Bukan cuma logat Bali ya, Pak? Bahasa Bali gitu. Apalagi saya kan rumah itu puri namanya. Kita ini termasuk kelompok pergaulannya ya seperti itu, bahasanya tentu bahasa Bali yang tingkatannya di rumah halus ya gitu, bukan bahasa Bali. Karena bahasa Bali sama Jawa mirip ya Pak ya. Ada bahasa halusnya, andapnya, bahasa sopan, bahasa pergaulan gitu ya. Bahasa slangnya juga ada ya Pak ya, bahasa gaulnya Pak. Ada, itu kan anak-anak muda yang punya. Wah, jadi nggak sabar juga nih Pak, karena besok kita juga akan nonton di Youth of Indonesian Festival. Katanya dari SMK 5 ini ada 4 grup, ada tari, ada puisi, 3 katanya. Oh, terus kemudian dari sekolah lain juga ada ya Pak ya. Kayaknya apa aja Pak? Bapak udah tahu bocorannya apa aja Pak? Selain tari, ada yang baca puisi, ada apa lagi Pak besok Pak? Gini, karena rancangan untuk acara besok, informasi dari sana adalah lomba. Ada lomba nari, ada lomba baca puisi, ada lomba nyanyi. Karena kaitan dengan yang mengikuti kegiatan ini generasi muda, khususnya pemuda, maka tema-tema yang saya angkat itu mengarah kepada peran pemudanya. Misalnya kalau lagunya saya ambil lagu lokal, yaitu mengenai lagu Bali ya Pak ya? Lagu Bali, Bungan Sandat dan Selem-Selem Manis. Ini menceritakan, kalau Bungan Sandat menceritakan bahwa tahu bunga kenanga. Itulah dia. Walaupun dia pada saat muda kegunaannya tidak saja saat muda, tetapi sampai tua pun dia akan memberikan bau yang harum itu. Itu prinsipnya, nanti kan udah ada ininya, apa namanya? Uraiannya nanti sebelum itu dipentaskan. Kemudian kalau Selem-Selem Manis ini terkait dengan anak muda sedang bercinta dengan keadaan walaupun dia hitam tapi tetap manis gitu. Itu sambil saya banget dong Pak. Itu Mas Eldi banget ya. Yang kalau masalah puisinya itu saya minta dia membuat atau mengambil dari puisi-puisi lokal yang bernuansa kearifan lokal Bali, mengajak masyarakat untuk melakukan antisipasi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tariannya saya ambil tarian tarian mengisahkan tentang generasi muda. Berarti tariannya besok juga mix ya Pak ya? Ada beberapa jenis tarian ya Pak? Tidak, satu saja. Oh, satu saja. Satu saja, itu diikuti oleh 4 sekolah. 4 sekolah, nanti dia pentas bersama, nanti kita kasih nomor urut sesuai dengan hasil undian 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu. Nanti narinya bersama, silahkan Dewan Juri memberikan penilaian mana juara 1, juara 2, juara 3. Demikian juga untuk nyanyinya dan baca puisi. Baik Pak Agung, gak sabar nih kita sampai hari besok. Jadi teman-teman pendengar podcast Youth of Indonesia, jangan kemana-mana karena besok kita masih ada festival yang diikuti sama anak-anak dari SMK 5 dan sekitarnya di sini, karena ada beberapa sekolah juga ya Pak ya? Ada lagi 7 sekolah. Oh, 7 sekolah. Dan semuanya akan kami liput di dalam podcast ini. Jadi jangan kemana-mana. Sekali lagi setelah ini langsung kita coba lihat
tayangan masing-masing dari peserta Youth of Indonesian Festival di SMK 5 Denpasar. Sekali lagi terima kasih Pak Agung, Mas Eldi. Besok kita masih menyaksikan teman-teman semua. Sampai jumpa di festivalnya. Karakter ID. Karakter ID. Tanpa henti, tanpa lelah, pohon ilmu berdiri kokoh, rantingnya menjulang tinggi. Mana para penari yang kusyuk meminjam malam? Indahnya negeri ini dalam buayan ibu pertiwi. Negeri ini dipenuhi dengan keberagaman. Berjuang mempertahankan budayaku, adat istiadatku, nusantaraku. Upacara kehadiranku, ungkap ulang beragam bunga. Kami adalah Dewan Juri pada hari ini menyaksikan pertunjukan yang luar biasa dari adik-adik semua. Bangga sekali. Tapi kami harus memilih dari 3 kategori tadi akan ada juara 1, juara 2, dan juara 3 ya Pak. Karakter ID Youth of Youth Indonesia. of Indonesia by BNPT RI.